Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana sarapannya? Enak? Sudah mandi semua? Nah, oke. Kita mau mulai ya sesi kita yang berikutnya. Sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih. Nah, perkenalkan kami, saya Andi, ini istri saya Monica. Kami dikaruniai oleh dua orang putra, sekarang usia 14 dan 13 tahun. Nah, duduk di bangku SMP kalau orang dulu bilang, sekarang grade 7 grade 8 ya. Oke, perkenalan singkat dari kami. Nah, kami mau masuk sebelum masuk sesi kita mau belajar mengingat sedikit ya apa yang sudah kita lakukan belajarin di sesi sebelum camp kemarin, yaitu ada sesi prakem ya. Pertama, kita diingatkan tentang visi pernikahan. Buat visi pernikahan itu sendiri, teman-teman gimana? Sudah dapatkan pastinya ya visinya ya. Yang belum dapet nggak apa-apa, terus doakan, tapi terus dicari visi pernikahannya, karena visi pernikahan adalah kompas Ya, buat pernikahan kita. guideline buat kita ya untuk melewati semua lika-liku kehidupan nantinya. Nah, setelah visi kita lanjut ke prakem. Nah, di prakem kita belajar tentang 3 hal ya, yaitu land of just enough, land of more enough, just enough, not enough, just enough, more than enough. Ya, itu kita belajar sepakat untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, tapi sebelum masuk tanah perjanjian ada satu kota namanya kota Gilgal. Kita udah tahu ya, kalau kita berbicara Gilgal itu kita berbicara tentang sunat. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mau segala dosa orang Israel itu ditanggalkan. Begitu juga dengan kita, dengan kalian teman-teman. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, kalau memang ada dosa, ada apapun, kalian harus bereskan sebelum kalian masuk ke sana. Supaya nggak terbawa. Ya. Tanah perjanjiannya teman-teman, tentunya pernikahan teman-teman ya. Nah, ya. Setelah itu kita bicara tentang pohon keluarga. Ya. Pohon keluarga. Nah, di situ teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi keluarga kalian. Ya, mulai dari kakek, terus papa, mama, paman, ya bibi, sama kalian. Nah, jadi kalian tahu nih, ya. Terus setelah itu kita masuk ke renungan, jurnal ya. Jurnal ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah jurnal tentang aku dan pernikahanku. Di situ kita lihat bahwa Tuhan mau kalian apa adanya, jadi otentik apa adanya dalam mempersiapkan pernikahan kalian ya. Terus yang kedua, Tuhan dan pernikahanku. Tuhan itu bicara tentang apa? Tentang bahwa pernikahan itu adalah hal yang rohani. Jadi Tuhan mau lakukan visinya dalam pernikahan kalian dengan pasangan. Dan yang ketiga adalah keluargaku dan pernikahanku. Di sini kita melihat bahwa kalau kita menikah berdua, bukan hanya kita, tapi juga keluarga. Nah, keluarga nanti akan melihat juga, melihat aku, melihat pasanganku. Jadi itu semua adalah satu kesatuan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk kemarin di hari Sabtu. Kita awali dengan simulasi monopoli. Masih ingat ya teman-teman? Di situ kita berbicara pentingnya kesepakatan dan trust ya. Trust begitu berharga ya, dan kesepakatan itu penting. Nah, lanjut setelah kita main monopoli ada my marriage ya. My marriage, my wedding ya, itu pernikahan kalian. Memahami bagaimana pentingnya waktu untuk bersama ya. Karena pernikahan tidak melulu bicara mengenai untuk kita bekerja, cari uang ya, tapi juga pentingnya untuk waktu bersama, diskusi, ngobrol dengan suami dan istri ya. Terus kita juga dikasih nonton film. Masih inget ya filmnya? Seru banget ya. Dimana kalau sudah menikah ada asumsi, itu sangat berbahaya ya. Asumsi, tidak ada komunikasi di dalam pernikahan. Nah, itu celah ya. Itu celah ya. Kita belajar juga bagaimana ancaman ya. Ternyata setelah menikah itu ada ancaman ya, ancaman dari keutuhan di dalam keluarga, yaitu
tidak ada trust, tidak ada rasa percaya, karena yang ada hanya asumsi. Ya. Oke. Nah, terus yang tidak kalah menariknya nih, Iya. tadi malam sesi kalian Sepakat. sudah buka-bukaan. Iya, terbuka, sepakat mengampuni. Terserah. Jadikanlah Oh. ya terbukaan dan Mengampuni. keterbukaan dan mengampuni itu sebagai gaya hidup teman-teman di dalam pernikahan. Ya, itu sebagai gaya hidup teman-teman. Nah, masuk tadi pagi teman-teman, ya kita saat teduh. Nah, saat teduh itu berbicara tentang apa? Tentang peneguhan dari firman Tuhan. Jadi, apa komitmen kalian setelah melewati sesi sepakat untuk terbuka dan mengampuni, ya kan? Iya, betul. Benar ya? Iya. Nah, ya. Jadi itu ya. Jadi menjadi apa? Peneguhan buat kalian ya. Pribadi yang telah diambil. Nah, ya. Nah. Oke. Saya juga berterima kasih. Kita boleh dong bangkit berdiri, teman-teman. Saya undang ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Teman-teman bisa bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Buat apa sih, Kak? Terus boleh saling berhadapan dengan pasangannya. Dipastikan itu adalah pasangannya teman-teman, tidak ketukar ya. Nah, Boleh, karena di sini banyak saksinya, boleh saling berpegangan tangan. Ya, terus katakan boleh. Ya, sekarang ucapkan terima kasih. terima kasih. Appreciate pasangan teman-teman. Iya. Bilang terima kasih kalau tadi malam atau selama camp ya kamu sudah menerima aku apa adanya, menerima keterbukaanku dan mau mengampuni aku. Ya, silakan teman-teman. Ya. Ya, kita harapkan juga saling apresiasi, saling berterima kasih, mengucap syukur untuk pasangan. Ya, ini juga menjadi gaya hidup buat teman-teman nanti di dalam pernikahan. Ya, banyak-banyak mengucap syukur untuk pasangan teman-teman. Ya, silakan duduk teman-teman. Kalau yang sudah, kita kasih tepuk tangan dulu dong biar kita semangat ya. Nah, oke. Sekarang kita baru masuk nih. Ya. Harusnya kita bilang terbuka mengampuni, sekarang kita siap menerima. Iya. Ya. Tadi kenapa sih kita suruh kalian itu nggak usah lah ya. Enggak apa-apa, kamu aja. Ya, kenapa sih kita suruh kalian untuk mengapresiasi pasangan? Karena sesi ini itu berbicara tentang apa sih? Tentang menuai dan menabur. Sepakat untuk menuai dan menabur. Kalau semalam kalian sudah terbuka, kalian sudah mengampuni, jadi kalian sekarang siap nih untuk menuai dan menabur sesuatu yang baik bersama-sama ya. Jadi sesi ini sesi sepakat menuai dan sepakat menabur. Tentunya menuai apa yang sudah teman-teman Lakukan lakukan sebelumnya ya. Kita baca kebenaran firman Tuhannya di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9 ya. Kita baca sama-sama karena masih pagi biar kita semangat semuanya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi apa yang kalian sudah lakukan masing-masing sebelumnya, ya, baik itu melakukan tentang kedagingan atau tentang juga menabur, melakukan tentang roh, kalian juga akan tuai saat ini. Jadi kenapa kita bilang tuai tabur? Semua yang kalian lakukan, kalian akan tuai saat sekarang. Apa Ya. yang sudah dibilang terbuka semalam ya, Iya. tentunya ya perbuatan-perbuatan apa yang sudah kalian teman-teman ceritakan. ceritakan, terbuka Nah. sama pasangan. Sekarang inilah saatnya kita mau menabur bersama. menuai. Kita harus menuai bersama ya. Mau baik, mau bagus, kita harus bersama-sama. Ya. Oke? Karena apa teman-teman? Kenapa bersama? Ya, kalau teman-teman lihat dari gambar ini, ya, mana yang kira-kira nih ya lebih cepat, lebih mudah,
lebih mudah. Kita nggak bicara cepat, lebih mudah mencapai puncak. Waktu teman-teman masih single, yang sendiri atau yang berdua? Tentunya yang berdua ya teman-teman. Sama halnya dengan kondisi teman-teman sekarang. Ya, kalian akan menuainya berdua. Tapi gak usah takut teman-teman, ya, karena kalian sudah bersama, Tuhan akan berikan kasih karunia itu buat kalian. Jadi segala sesuatunya ketika kalian sepakat, Tuhan akan kasih karunia untuk bisa melewati itu semua. Percaya itu teman-teman. Yes. Karena kita sudah lalui. Yes, kita sudah lalui Sudah lebih lalui. dulu, ya. Ya, di sini memiliki pasangan, penolong, dan juga artinya kita memiliki teman hidup. Ya, teman-teman, saya mau bilang, pastikan teman-teman itu memiliki, tahu dan menerima pasangan hidup kalian itu, teman hidup kalian itu, the whole package. Ya, the whole package artinya apa? Bahwa teman hidup itu adalah teman hidup bukan hanya masa kini, tapi masa lalunya juga. Ya, masa lalunya, masa kininya, dan juga masa depannya. Masa lalu berbicara tentang apa sih? Tentang apa yang sudah dilakukan. Masa kini itu apa? Kita menuai bersama. Yes. Ya. Masa depan ya kita nanti Yang menabur akan kita tabur. bersama. Ya. Ya. Mengapa sih harus berpasangan dengan kamu saat ini? Iya ya. Kenapa saya nggak dari dulu aja ketemu seorang Andi Partono? Atau kenapa saya nggak nanti-nanti aja deh, tunggu nih kalau dia udah nggak punya utang lagi, ya, udah bertobat, udah berubah dari cara hidupnya yang lama. Tapi kenapa harus sekarang? Semua itu Tuhan kondisikan. Jadi kalian gak perlu takut. Semuanya Tuhan yang sudah rencanakan untuk melewati segala sesuatunya bersama-sama dengan pasangan yang ada di sebelah kalian. Ya, ingat ya, waktu kemarin prakem kita ada belajar tentang land of not enough. Jadi di mana bangsa Israel itu ditindas oleh Mesir sebelum masuk ke tanah perjanjian mereka. Bangsa Israel itu meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan dengarkan. Ya. Jadi pasangan yang ada di samping kalian ini adalah pasangan yang Tuhan berikan. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan nanti itu harus menggenapi visinya Tuhan gitu. Jadi visi yang tadi yang pertama kali itu berguna buat apa? Buat ini teman-teman. Jadi untuk melalui kedepannya supaya kalian bisa bersama-sama dan menggenapi visi pernikahan yang Tuhan sudah kasih buat tentunya untuk kalian berdua. Ya, nggak mungkin ketukar visinya. Ya, visinya teman-teman nggak mungkin ketukar dengan pasangan yang lain. Oke. Nah, teman-teman, setelah teman-teman sepakat, ya, namun ada aja nih alasan kita untuk tidak mau turut menanggung setiap dosa-dosa masa lalu, nggak mau menuai dosa yang pasangan kita udah bikin. Ya, loh, kan dia yang buat, masa saya juga harus yang nanggung sih? Biarin aja dia yang nanggung. Aduh, kayaknya masalahnya berat banget. Ada aja masalahnya. Serasa nggak punya iman untuk lewatin. Apa bener dia pasangan yang Tuhan kasih? Atau keras kepala banget tuh orang ya. Udah dibilangin berulang kali, jangan dilakuin. Tapi dilakuin dan gak minta maaf lagi. Udahlah, biarin aja. Biar tahu rasa, terserah dia lah. Nanti aja baru dibantuin. Biar kapok. Makanya kalau punya uang itu jangan diroyal-royal. Ya, kan kita banyak kebutuhannya nih untuk menikah. Harus berhemat karena kita mau menikah. Ya, biar aja deh biar dia kapok. Udah dikasih tahu kebodohannya, tidak bertobat. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan kesaksian mungkin dari bukan di sini. Di sini kita akan kesaksian nanti dari teman-teman pembina nanti. Contohnya. Ya, contohnya. Apa yang dihadapi? Iya, nanti kita akan tambahkan kesaksian.
contohnya bukan divaksin sih. Nah, alasan-alasan yang tadi tuh teman-teman yang kayaknya aduh gua nggak mau deh ikutan ya gitu ya, udah lu aja gitu kan. Nah, itu respon hati yang salah ya. Don't try this at home ya. Nah, teman-teman, Tuhan itu menginginkan kita untuk berespon benar dengan setiap kondisi ya, dengan setiap kondisi dan dosa yang sudah pasangan atau bahkan kita sendiri lakukan gitu ya. Karena hanya dengan berespon benar kita bukan aja bisa sepakat nih ya, kita punya hati yang benar. Nah, baru kita bisa sepakat berdua ya untuk sama-sama menuai, dan nggak cuma menuai tapi kita juga sepakat untuk menabur yang benar ya. Nah, ini contohnya juga dari yang tadi juga. Oh, di sini bukan di tadi, di sini contohnya. Oh iya. Contohnya di sini ya. Ya. Nah, sikap hati yang benar. Nah, setelah kalian sudah sepakat untuk menuai bersama-sama dengan hati yang benar, respon yang benar. Nah, kita ada kini juga kalian bisa sepakat untuk menabur yang benar ya. Jadi setelah kalian sudah sepakat untuk menuai dengan sikap hati yang benar, sekarang menabur. Sekarang juga saatnya kalian bisa menabur dengan respon hati yang benar ya. Kalau udah benar semua baru nih masuk ke menaburnya. Jadi ya ada 3 cara bagaimana. Kita baca dulu ya firman-nya ya di Amsal 18 sampai 21. Ayat yang ke-21. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, di sini ada 3 hal untuk cara di sini ada tiga cara untuk menabur. Yang pertama itu melalui perkataan. Ya, simpelnya seperti ini ya. Kan seperti di situ dibilang, ya bukan simpel. Makanya di situ dibilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi perkataan itu berbahaya. Jadi kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Itu adalah kebenarannya. Iya, that's it. Cuma itu aja. Ya. Terus yang kedua adalah tentang sikap. Jadi kalau tadi iya, sikapnya bukan begini. Ya, tindakannya bukan begini, tapi kalau iya tuh begini. Ya, ngangguk-ngangguk ya. Nah, dan yang ketiga itu melalui perbuatan. Iya, perkataannya, sikapnya udah iya, tindakannya apa langsung kerjakan. Jadi nggak butuh lama-lama lagi ya. Ketika Tuhan sudah memberikan pasangan yang tepat, Tuhan juga taruh visi pernikahan buat kalian. Maka kalian akan menabur sesuatu bersama-sama dengan Tuhan dan pasangan. Jadi ingat teman-teman, sepakat menuai, sepakat menabur bisa dilakukan ketika kita punya respon hati yang benar. Ya. Itu altar call.